Memahami akhir zaman dimulai dengan menelaah cara dua tradisi besar memandang nasib akhir setiap manusia. Pernahkah Anda membayangkan jika kiamat hanya terjadi untuk memulihkan satu bangsa tertentu saja di bumi? Dalam pandangan Yahudi, akhir hari seringkali dipahami sebagai momen kejayaan nasional bagi keturunan Israel. Mereka menantikan pemulihan kedaulatan politik dan kembalinya kaum ke tanah yang dijanjikan sejak ribuan tahun silam. Fokus utamanya adalah restorasi bait suci dan perdamaian yang berpusat pada satu wilayah geografis tertentu. Sebaliknya, perspektif Islam memandang peristiwa besar ini sebagai kehancuran total seluruh tatanan alam semesta tanpa kecuali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kiamat adalah saat di mana seluruh manusia dari awal hingga akhir dikumpulkan. Mengapa perbedaan cakupan ini menjadi begitu krusial dalam membentuk cara pandang umat terhadap keadilan global? Islam tidak membatasi keselamatan hanya pada satu suku bangsa, melainkan membukanya bagi setiap individu yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 104 tentang hari penggulungan langit, yaitu pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas, bunyi potongan gambaran dahsyat tersebut. Bukankah gambaran kosmik ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa lari dari pengadilan terakhir? Bagi umat Islam, kiamat adalah bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melampaui batas negara maupun identitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan bahwa setiap orang akan sibuk dengan amal perbuatannya sendiri. Konsep Yahudi cenderung melihat akhir zaman sebagai akhir pengasingan panjang dan awal pemerintahan teokratis di dunia. Perbedaan ini menciptakan dikotomi antara keselamatan eksklusif nasional dengan keselamatan yang bersifat inklusif universal bagi seluruh alam. Tahukah Anda bahwa dalam literatur Yahudi, kedamaian dunia baru akan tercipta setelah Israel kembali menjadi pusat peradaban? Namun dalam Islam, kedamaian sejati justru dimulai setelah dunia yang fana ini hancur diganti alam akhirat kekal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa bumi akan diganti dengan bumi yang lain pada hari pembalasan nanti. Bagaimana perasaan kita jika mengetahui bahwa setiap langkah kaki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Konsep Islam menekankan pada tanggung jawab personal yang sangat mendalam di tengah kehancuran benda-benda langit raksasa. Sedangkan dalam tradisi Yahudi, harapan kolektif bangsa seringkali lebih menonjol daripada sekedar ketakutan akan kehancuran fisik. Kehancuran dalam Islam bersifat totalitas, mencakup bintang-bintang yang berjatuhan dan gunung-gunung yang berterbangan seperti bulu domba. Apakah adil jika sebuah pengadilan akhir hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu sementara manusia lainnya diabaikan begitu saja? Islam menjawab kegelisahan itu dengan menghadirkan konsep yaumul hisab yang berlaku bagi seluruh jin dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat nasab atau garis keturunan, melainkan melihat tingkat ketakwaan di dalam hati. Hal ini sangat kontras dengan narasi Yahudi yang sering menekankan status bangsa terpilih dalam skenario akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan agar kita tidak terlena dengan status sosial karena semua akan setara. Bisakah kita membayangkan betapa luasnya samudera manusia yang berkumpul menanti keputusan mutlak dari Sang Pencipta tersebut? Dalam tradisi Yahudi, akhir zaman adalah titik balik sejarah